Nyonya Chen berjalan cepat dengan wajah berseri-seri. Andrew, cucunya, melangkah lebar-lebar mengimbangi kegesitan sang nenek. Keduanya naik ke lantai 35 hotel tempat Keara dan Aldian bermalam. "Halo, sweetheart," sapa Nyonya Chen saat pintu kamar nomor 1669 terbuka dan Keara muncul dengan piyamanya. "Nyonya Chen." "Hai, Andrew." Keara balas menyapa, lalu mempersilakan keduanya masuk ke kamar suite yang sudah beberapa malam ditinggalinya itu. "Silakan duduk, Nyonya Chen, Andrew," ujar Keara lagi, dan ketiganya duduk di sofa dekat jendela lebar yang menampilkan lautan lampu kota. "Aku tadi terlambat datang ke pesta resepsimu. Terus aku tanya suamimu, katanya kamu sudah naik duluan ke kamar." Nyonya Chen yang malam ini mengenakan gaun malam berwarna hijau pastel tersenyum ramah. "Oh, benar sekali, Nyonya Chen. Sayanya kelelahan. Saya gak sanggup untuk berlama-lama bersama tamu lain." Keara tersenyum sambil meluruskan kaki. "Aku kesini ingin memberikanmu hadiah pernikahan. Sekaligus hadiah yang pernah kujanjikan waktu itu." Nyonya Chen tersenyum. "Tak kukira rajiman yang menyebalkan itu bisa takluk pada akhirnya. Takluk pada gadis muda sepertimu. Menantunya sendiri." Nyonya Chen tertawa keras. Kemudian wanita tua itu meminta Andrew memberikan tas kecilnya yang sedari tadi dia yang bawakan. Dari dalam tas, Nyonya Chen mengeluarkan sebuah card holder dan mengambil satu lembar kartu. Kemudian, menyerahkan kartu yang lebih mirip plat aluminium bercat hitam itu pada Keara. "Untukmu," ucap Nyonya Chen tersenyum puas. Keara mengangguk penuh terima kasih sembari mengamati kartu di tangannya lekat-lekat. Di kartu itu hanya ada nama jaringan perusahaan Nyonya Chen beserta logonya, lalu angka-angka yang Keara tak mengerti artinya. Semua karakter di kartu itu disepul warna emas. Itu adalah akses khusus dan limited untuk mendapatkan fasilitas di semua sektor jaringan perusahaan keluarga Chen. Misal kau butuh hotel, kau tinggal beri kartu itu di semua jaringan hotel keluarga Chen, bahkan hotel yang ada di luar negeri sekalipun. Dan segala kemudahan akan datang padamu dengan cuma-cuma. Atau mungkin kau perlu layanan helikopter, resort, kapal pesiar, bisa ah. Selama semua terhubung dan di bawah jaringan keluarga Chen. Dan namamu sudah masuk daftar VVIP yang jumlahnya sangat-sangat terbatas. Bahkan, kerabat pun tak semua mampu memiliki kartu ini. Lihatlah. Ada namamu di sana. Nyonya Chen menjelaskan demi melihat raut kebingungan di wajah Keara. Benar saja, di belakang kartu ada nama lengkapnya bersama passcode yang sepertinya bisa di-scan. "Wow, apa ini kartu sakti, Nyonya Chen? Anda sungguh luar biasa. Apa ini benar-benar untuk saya? Apa saya pantas? Oh, ya ampun. Entah bagaimana saya harus berterima kasih." Mata Keara berbinar-binar penuh ketakjuban. "Ini benar-benar keren." Keara membekap mulutnya dengan sebelah tangan. "Tak perlu berterima kasih. Itu kan hadiah yang sudah aku janjikan dan aku gak memberikannya pada sembarangan orang. Kuberikan padamu karena kamu sudah bisa menaklukkan orang yang gak sembarangan orang bisa. Kupikir mungkin ada sesuatu yang oke dalam dirimu. Dan aku selalu percaya dengan pilihan Ivana. Penilaian dan insting dia pada karakter seseorang tak pernah mengecewakanku. Ah, ya, Ivana memang luar biasa." Keara tersenyum. "Belajarlah banyak pada ibu mertuamu. Dia punya segalanya. Ya, kecuali keturunan." Nyonya Chen mengedikkan bahu, lalu bangkit. "Aku harus pergi. Cucuku terus mengomeliku karena memaksanya menemaniku ke acaramu." Nyonya Chen menyerahkan lagi tasnya agar dibawakan kembali oleh sang cucu yang wajahnya langsung menekuk. "Aku sedang mengajarinya apa arti kesabaran,
bisik Nyonya Chen sambil terkikik. Matanya melirik ke arah Andrew yang masih uring-uringan, kesal. Keara pun menahan tawa. Tak terbayang anak muda gaul seperti Andrew harus menemani sang nenek kemana-mana sambil menenteng tas wanita. Oh iya, bukankah kamu sedang mengandung? Mungkin bisa dipertimbangkan untuk kedepannya nanti. Cucuku yang paling besar pun tengah mengandung. Ya, siapa tahu bayi kalian berjodoh. Akan sangat bagus kalau keluarga kita bisa berbesan. Nyonya Chen terkekeh sambil mengedipkan sebelah mata. Di belakang Nyonya Chen, Andrew menepuk dahinya kuat-kuat. Oh, please stop terus-terusan ngurusin jodoh orang. Bahkan, bayi belum lahir pun mau dijodohkan. Hai ya. Andrew mengomel, lalu melangkah mendahului neneknya yang malah terpingkal-pingkal. Keara tersenyum lebar dan kembali merebahkan dirinya di tempat tidur saat Nyonya Chen dan cucunya telah pergi. Namun, ia sama sekali tak bisa memejamkan mata. Perut bawahnya kembali terasa kram dan kali ini durasinya lebih lama. Aak, apa ini karena aku kecapean? Gumam Keara yang mulai berguling ke kiri dan kanan sambil menggigit bibir. Sepertinya aku harus ketemu Dokter Vivian secepatnya. Dan tiba-tiba saja, hatinya dilanda kecemasan. Alarm dalam dirinya mulai berbunyi nyaring. Keara gelisah. Ia sangat takut ada yang salah dengan kandungannya. Aldian baru kembali ke kamar hotel dengan tampang benar-benar lelah menjelang tengah malam. Ingin sekali rasanya dia langsung menjatuhkan diri di tempat tidur dengan pakaian yang masih lengkap dan tanpa membersihkan diri. Namun, itu tak akan pernah terjadi. Keara akan marah jika Aldian melakukan hal itu. Akhirnya, meski sangat lelah, dia pergi mandi dan mengganti baju. Semakin malam, tamu-tamu semakin banyak dan semua ingin berbincang dengannya. Aldian benar-benar didera kepayahan karenanya. Tulang-tulangnya terasa ingin lolos semua. Dia pun mematikan lampu, lalu merebahkan diri di sisi Keara yang tidur menyamping membelakanginya. Dengan perlahan, dia beringsut menempelkan diri ke tubuh istrinya. Dia tersenyum. Aroma istrinya selalu berhasil membuainya. Perlahan, matanya pun mulai menutup, terbang ke alam mimpi. Baru saja rasanya terlelap beberapa jam saat telinganya samar-samar mendengar suara merintih. Kelopak mata Aldian terbuka dan mendapati Keara yang sedang mengigau dalam tidurnya. Aldian bangun terduduk dan segera menyalakan lampu. Dia terkaget-kaget saat melihat wajah Keara yang basah oleh air mata. Yaang, sebut Aldian serak seraya mengusap kedua pipi Keara. Mami, Mami, tolong. Mulut Keara meracau dengan mata terpejam. Mami, jangan pergi. Aldian tercenung sejenak, lalu dia usap pucuk kepala Keara agar lebih tenang dan berhasil. Lalu, suaranya berhenti, tetapi air matanya masih terus menganak sungai. Apa yang sedang kamu mimpikan, Ki? Kenapa kamu sedih banget? Aku harus apa? Ucap Aldian pelan. Entah mengapa malah ikut merasa sedih. Haruskah dia bangunkan istrinya? Menarik perempuan itu ke dunia nyata agar usai sudah kesedihan di alam mimpinya itu? Sayang aku, ucap Aldian lirih dan memilih untuk merebahkan diri lagi, lalu menarik Keara ke dalam pelukannya. Gerakan yang tiba-tiba akhirnya membuat Keara membuka mata. Ia mengerjap dan mendapati suaminya tengah mendekapnya dengan erat. Hei, aku bangunin kamu, ya? Bisik Aldian ketika melihat kepala Keara yang mendonggak menatap dirinya. Kamu kenapa? Apa yang membuatmu nangis sedih kayak gini? Apa yang membuatmu minta tolong sama Mami? Aldian berkata-kata dengan setengah berbisik. Seingatnya, ini adalah kali kedua ia mendengar Keara mengigau menyebut nama ibunya. Terakhir kali waktu Keara dibawa Aldian ke apartemennya ketika demam tinggi waktu itu.
Bukannya menjawab, Keara malah kembali menangis. Wajahnya ia benamkan di dada Aldian sambil terseduh. "Kamu mimpi buruk?" tanya Aldian seraya mengusap rambut dan punggung Keara dengan penuh sayang. Keara mengangguk. "Coba cerita." Aldian meminta dan dekapannya semakin mengerat. Keara masih mengunci mulutnya. Mimpinya sederhana, tetapi begitu kuat menancap di kepalanya dan entah mengapa sangat membuat hatinya gusar. Dalam mimpinya, ia melihat maminya tersenyum di kejauhan. Ia ingin mengejar maminya yang perlahan melangkah menjauh, tetapi tertegun dengan seorang anak lelaki tampan yang entah dari mana asalnya tiba-tiba berjalan mendahuluinya. Anak lelaki tampan berusia balita itu berlari mengejar maminya. Kemudian, keduanya berjalan bergandengan tangan, menjauh dari Keara. Di saat bersamaan, hati Keara sakit luar biasa. Air matanya luruh menangisi kepergian mereka. Ia begitu sedih melihat anak lelaki tampan yang Keara kenal saja tidak. Dadanya begitu sesak dan langsung memanggil maminya berkali-kali. "Aku takut," ucap Keara dengan bergetar dan kembali membenamkan diri di pelukan suaminya. Mencari kedamaian dan perlindungan di sana. Keara akhirnya bisa pulang ke rumah Rajiman. Meski pikirannya masih begitu kacau. Bayang-bayang mimpi malam itu masih sangat kuat. Biasanya jika bermimpi, semua akan terlupakan dalam waktu beberapa jam. Anehnya kali ini, otaknya malah menyimpan baik-baik semua detail mimpinya itu. Keara berniat untuk pergi menemui Dokter Vivian besok pagi. Dan ia berencana untuk pergi seorang diri. Ia akan pergi diam-diam agar tak terjadi kegaduhan seperti kemarin. Dan lagi-lagi, perasaan tak mengenakan datang padanya dan itu membuatnya semakin dilanda ketakutan. "Yang, besok aku kayaknya sibuk sampai malam. Kamu gak apa-apa, kan? Aku tinggal dulu." Aldian yang baru selesai mengepak keperluan kantornya datang menyambut Keara yang baru selesai mandi. Keara yang duduk lesu di pinggir tempat tidur menoleh pada Aldian, lalu mengangguk. Bukan hal aneh untuknya selalu ditinggal bekerja oleh suaminya itu hingga larut malam. Keara pun mengeringkan lagi rambut basahnya dengan handuk kecil. "Mau aku sisirin?" tawar Aldian yang tanpa diminta langsung mengambil sisir. Keara diam saja saat tangan Aldian dengan cekatan menyisir rambutnya. "Mau pakai hair dryer gak?" tanya Aldian duduk di belakang istrinya. Keara pun menjawabnya dengan hanya menggelengkan kepala. Pikirannya tengah kesana kemari, tak tentu. Moodnya sedang di titik terendah. "Kamu wangi banget sih, Yang," ucap Aldian yang masih sibuk menyisiri rambut Keara. Dan tiba-tiba, tangan Aldian mulai melingkari perut Keara, lalu menarik tubuh sang istri agar lebih dekat padanya. "Yang," bisik Aldian dengan suara berat. Bibirnya menyapu ujung telinga Keara, mengirimkan sinyal lewat sentuhan. Dan Keara paham apa yang diinginkan suaminya itu. Ketika Aldian hendak mengecupnya, Keara refleks menghindar. Lahir batinnya sedang tak karu-karuan. Aldian tertegun. Seumur pernikahannya, belum pernah sekalipun Keara menolaknya. "Kamu kenapa?" tanya Aldian khawatir, kemudian ia menggeser duduknya agar bisa menatap wajah sang istri. Keara menghela napas berat. Matanya berkaca-kaca, air mata mulai berkumpul di kedua sudut matanya. "Hei, kok malah sedih gini?" Aldian makin cemas. Ditangkupnya kedua pipi Keara dengan kedua tangannya. "Bilang padaku. Ada apa? Kamu ada masalah? Jangan simpen sendirian kayak gini. Cepetan bilang ada apa. Aku takut." Bisik Keara pada akhirnya dengan air mata merebak. Semakin dipikir semakin takut. Takut apa? Lalu, mengalirlah apa yang tengah memenuhi pikirannya saat ini. Mimpi-mimpi itu juga kram-kram perut yang beberapa waktu terakhir dirasakannya.
Wajah Aldian terlihat menegang, lalu matanya mengarah ke perut ke arah yang ada di balik kaos gombrong biru muda. Aku sudah buat janji dengan Dokter Vivian besok karena hari ini beliau sedang cuti. Kenapa gak langsung bilang pas dari awal kamu ngerasa gak nyaman dengan perut kamu? Kara menunduk. Aku kira ini hal lumrah. Dan aku pun kemudian melupakannya karena kita begitu sibuk dan fokus pada pesta. Aldian mengusap wajahnya gusar. Dia pun merasa sangat bersalah karena memang akhir-akhir ini semua fokus tertuju pada pesta sampai melupakan kondisi istrinya yang dari awal memang mudah kelelahan. Gak usah batalin janji kamu. Gak usah rubah jadwal pekerjaan kamu. Aku besok mau pergi sendiri dengan Pak Hidin. Aku gak mau bikin keributan dan mengundang kecemasan. Kara berkata-kata sebelum Aldian sempat berbicara. Aku mau istirahat. Ucap Kara lemah. Kemudian, beringsut menuju bantal dan meringkuk membelakangi suaminya. Pikiran Kara benar-benar kacau. Selain tentu ia sangat mengkhawatirkan kondisi bayi di dalam perutnya, ia juga mencemaskan perasaan orang-orang di sekitarnya. Kara berharap tak ada yang salah dengan perutnya. Ia tak ingin membuat semua orang kecewa dan merasa sedih. Mengingat betapa antusiasnya seisi rumah kala tahu dirinya hamil membuatnya kini merasa sangat terbebani. Apalagi ketika membayangkan wajah papa mertuanya yang dirasakan Kara sekarang semakin menghangat setelah tahu jika dirinya hamil. Kara memejamkan mata. Sangat takut untuk menghadapi hari esok. Pagi-pagi, Kara dan Aldian sudah berdebat. Pria itu merasa resah akan meninggalkan Kara seorang diri. Dia cemas meninggalkan Kara yang tengah dalam kondisi sedih dan penuh rasa khawatir seperti sekarang. Aldian sempat ingin menelepon Dito untuk membatalkan beberapa jadwalnya, tetapi dengan sigap Kara melarang. Ia tak ingin kondisinya saat ini malah menyusahkan banyak orang. Melihat sikap keras kepala Kara, mau tak mau Aldian pun mengalah. Aku yakin gak ada yang serius. Kamu harus yakin juga. Aldian terus mengulangi kalimat itu demi menyemangati istrinya. Kara mengangguk dan menyuruh Aldian untuk segera berangkat. Aku akan memberi kabar baik, ucap Kara yang kemudian berjinjit dan mengecup pipi suaminya. Selamat bekerja. Aldian mengangguk dan balas mengecup pucuk kepala sang istri sebelum akhirnya berpamitan dan menghilang di balik pintu kamar. Kara menghela napas panjang. Ia segera bersiap meski janji temu masih sekitar 2 jam lagi. Ia pun berdiri sejenak di depan cermin memandang perutnya yang masih rata. Setelah mengusap-usap permukaan perutnya dengan belayan penuh harapan dan kasih sayang, Kara pun keluar dari kamar. Turun ke bawah bermaksud untuk menunggu 1 jam lagi sebelum nanti berangkat ke tempat praktek Dokter Vivian. Lagi pula, Hidin pun belum pulang dari mengantar Sari pergi berbelanja ke pasar. Papa, sapa Kara ketika dirinya berjalan-jalan ke halaman belakang. Rajiman yang sedang berjongkok mengurusi bonsai-bonsainya menoleh. Kemana Ivana? Rumah sangat sepi. Entah ada keberanian dari mana hingga tiba-tiba mulut Kara begitu luwes mengobrol dengan papa mertuanya tersebut. Pergi ke tempat kebugaran sama Nyonya Chen dan kawan-kawan. Rajiman mendelik, lalu kembali sibuk dengan pohon bonsainya. Papa gak ikut ke tempat kebugaran? Mata Kara kemudian tertumbuk pada bonsai yang dahannya dipatahkan olehnya. Kau mau bilang aku gak bugar, hah? Rajiman menyolot. Kara menahan senyum, lalu mengangkat bahunya. Mana mau aku gabung sama klub yang isinya kebanyakan nenek-nenek. Rajiman bergidik membayangkan dirinya berada di tengah-tengah cerewetnya mulut wanita-wanita lansia macam Nyonya Chen. Kara mau tak mau tertawa dan Rajiman langsung memelototinya. Kau mau kemana?
Rajiman menatap ke arah yang terlihat sudah rapi dengan dress merah muda selututnya. Pengen jalan-jalan sebentar, jawab ke arah merasa senang bisa tanya jawab santai seperti itu dengan papa mertuanya. Ia merasa Rajiman sudah tak galak lagi sekarang. Hatinya menghangat, menganggap Rajiman sudah benar-benar jadi papa untuknya. Pergilah sama Hidin dan jangan lama-lama. Oh, dan lihatlah ini ulah tangan jahilmu, ke arah. Rajiman menggeram seraya menunjuk pohon yang sudah dipatahkan ke arah. Pohonku jadi jelek. Kau bukan anak kecil lagi, tapi kenapa tingkahmu masih saja kayak anak balita? Rutuk Rajiman, lalu menoleh pada ke arah dengan wajah galak. Namun, menantunya itu tak menanggapi. Wajah ke arah kini memucat dengan punggung melengkung dan tangan memegangi perut bawahnya. Kamu kenapa? Tanya Rajiman terkejut. Papa. Ucap ke arah tercekat. Tolong, perutku sakit. Air mata tiba-tiba berderai-derai membasahi pipi ke arah. Bagian panggul, perut, dan punggung belakangnya terasa sangat nyeri. Sakitnya lebih hebat dari dismenore kala datang bulan. Rajiman bangkit dengan mata melotot. Rasa cemas mendadak menggulung-gulung dadanya. Ke arah. Teriak Rajiman memekakkan telinga saat matanya melihat cairan merah mengalir perlahan menuruni kaki kiri ke arah.